Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak hebat kelas 8 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Bu Tina di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Materi kita hari ini adalah tentang pengertian dan contoh-contoh relasi dan fungsi. Baik, yang pertama, kita belajar relasi terlebih dahulu. Relasi adalah suatu cara memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sebagai contoh seperti ini anak-anak. Jika diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5, dan anggota B adalah 3, 4, 5, dan 6. Relasi dari A ke B menyatakan A kurang dari B. Maka nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Anak-anak dapat menyelesaikan soal ini dengan cara sebagai berikut. Jadi relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara anak-anak. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama diagram panah terlebih dahulu. Kalian gambar seperti ini anak-anak. Pertama anak-anak harus membuat lingkaran seperti oval ini ya. 2 lingkaran, yang satu untuk himpunan A, yang satu untuk himpunan B. Lalu anak-anak tulis anggotanya. Anggota himpunan A ada 2, 3, 4, 5. Demikian pula anggota himpunan B, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu, di sampingnya angka 2 ini anak-anak wajib membuat lingkaran kecil hitam ini namanya noktah. Anak-anak harus membuat noktah-noktah ini. Kalau di himpunan A berarti di sebelah kanannya angka, kalau himpunan B berarti di sebelah kirinya angka. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan. Ini wajib dibuat noktah-noktahnya. Nah, setelah itu anak-anak membuat garis lengkung antara A dan B, dibuat garis lengkung. Lalu diberi anak panah ke B. Artinya nih relasinya dari A ke B. Nah, relasinya namanya tadi yang ditanyakan adalah kurang dari, maka anak-anak tulis di sini kurang dari. Lalu tinggal anak-anak pasangkan. Angka 2 kurang dari 3. Pakai penggaris ya. Nah, jangan lupa juga diberi anak panah. 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 6. Sekarang ke anggota himpunan A yaitu yang angka 3 ini kita hubung-hubungkan 3 dengan 4, 3 dan 5, 3 dan 6. Demikian pula untuk 4 dan 5. Ya. 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 6, 5 kurang dari 6. Begitu ya, Nak? Nah, itu untuk diagram panah. Sedangkan cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Disingkat HPB sama dengan kurung kurawal buka, ini wajib, kurung kurawal buka. Lalu anak-anak seperti menuliskan koordinat pada bidang kartesius X, Y. Tetapi kalau di sini anak-anak berarti melihatnya himpunan A, himpunan B. Nah, ini pasangannya dari mana kalian lihatnya? Dari sini. 2 dan 3. Jadi kamu tulisnya 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Dan seterusnya sampai 5,6. Dari sini anak bisa melihat ya. Ada berapa banyak himpunan pasangan berurutannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa terakhir dibuat kurung kurawal tutupnya. Nah, yang terakhir ketiga adalah menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Nah, ini di sini Bu Tina cantumkan HPB-nya biar anak-anak bisa mudah dalam membuat diagram kartesiusnya. Nah, sama ya, yang mendatar itu untuk himpunan A, yang tegak untuk himpunan B. Lalu anak-anak tuliskan anggotanya. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 dengan jarak masing-masing 1 cm.
Tinggal dipasang-pasangkan 2,3. Nah, di sini kan 2,4, 2,5, 2,6 dan seterusnya sampai 5,6. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi nama lainnya adalah pemetaan. Adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Ya, memasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 4, 9, 16. Anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Relasi dari A ke B menyatakan relasi kuadrat dari. Nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Sama ya. 3 cara yang di sini dimaksud adalah dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama dengan diagram panah, kuadrat dari. Anak-anak tinggal memasangkan. 1 kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Mudah ya? Nah, perlu anak-anak ketahui di sini himpunan A yang beranggotakan 1, 4, 9, dan 16 dinamakan domain atau daerah asal. Sedangkan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dinamakan kodomain, daerah kawan. Jadi jangan bingung ya. Yang A itu daerah asal, yang B daerah kawan. Kemudian apa itu R? R itu adalah range. Range atau nama lainnya adalah daerah hasil. Biasanya disimbolkan oleh huruf R kapital sama dengan 1, 2, 3, 4. Didapatnya dari mana? Dari sini anak-anak. Hasil dari yang ditanyakan itu. Nah, di sini kan yang di 1 dihubungkan dengan 1, 4 dengan 2, 9 dari 3, 16 dengan 4. Lah, kalian perhatikan yang dipasangkan saja, ini yang berpasangan kan cuma 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak berpasangan sehingga 5 bukan daerah hasilnya. Begitu. Nah, relasi ini mengapa dinamakan fungsi? Karena setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Setiap anggota A, lah ini anggota A kan ada 1, 4, 9, 16. Masing-masing dari anggota A ini berpasangan tepat satu dengan anggota B. Tidak ada yang double, tidak ada yang tidak berpasangan juga. Semuanya berpasangan hanya satu. Maka relasi ini dinamakan fungsi. Begitu. Baik, mari kita lanjutkan dulu. Untuk cara yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Dengan mudah kita dapat menentukan HPB sama dengan kurung awal buka kurung 1,1, 4,2, 9,3, 16,4. Kurung awal tutup. Yang ketiga dengan diagram kartesius, sama caranya. Untuk yang mendatar adalah untuk himpunan A, sedangkan yang tegak adalah untuk himpunan B. 1 dan 1, 4 dan 2, 9, 3, 16,4. Begitu ya. Nah, yang terakhir ini Bu Tina sampaikan di sini ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi, sehingga anak-anak bisa membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Nah, anak-anak yang di atas ini merupakan fungsi. Nah, di sini Bu Tina akan berikan alasan mengapa ini merupakan fungsi. Dari yang contoh pertama. Mengapa contoh pertama ini termasuk fungsi? Karena setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. A dengan 2, B dengan 1, C dengan 2. Mungkin anak akan berpikir, di sini ada 2 yang berpasangan dengan A dan C.
ini tidak masalah anak-anak. Anak-anak tidak perlu memperhatikan himpunan B. Kalau fungsi, anak-anak hanya cukup perlu memperhatikan himpunan A. Perhatikan himpunan A dan pastikan bahwa mereka hanya punya pasangan satu-satu saja. Dan semuanya berpasangan. Begitu. Contoh 2. Masih merupakan fungsi karena setiap anggota A punya pasangan tepat satu di B. Walaupun ada anggota B, di sini ada anggota B yaitu 2 yang tidak punya pasangan. Tidak masalah, yang penting setiap anggota A punya tepat satu pasangan di B. Yang terakhir, contoh 3. Ini malah semuanya A, B, dan C berpasangan dengan 2. Tidak masalah anak-anak. Yang penting A, B, dan C punya satu pasangan. Sekali lagi yang kalian perlu perhatikan hanya himpunan A. Begitu ya. Nah, sekarang yang bukan fungsi yang bagaimana, Bu? Yang seperti ini anak-anak. Nih, contoh 4. A berpasangan dengan 2, B dengan 1. Lah ini mengapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yaitu C yang tidak mempunyai pasangan di B. Gitu. Contoh 5, mengapa dia bukan fungsi? Karena ada anggota A yaitu B yang memiliki pasangan lebih dari 1. B berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2. Ini tidak boleh, ini bukan fungsi. Yang terakhir, ini jelas bukan fungsi. Mengapa? Yang pertama, karena A tidak punya pasangan di B, C tidak punya pasangan di B, dan B punya pasangan lebih dari 1. Sehingga ini juga bukan fungsi. Nah, begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk pengertian relasi dan fungsinya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.